Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mari kita bersama mengawali dengan azkarus sabah 1 2 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajabulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji kepunyaan Allah. Semoga Allah terus mengizinkan kita semua istiqomah sampai kita wafat husnul khatimah. Kedua kalinya sholawat juga bertangkaikan salam teruntuk baginda paling mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaih. Hari ini kalau Allah menolong dan Allah mengizinkan, kita akan sama-sama membahas tentang balasan yang disegerakan. Bagi siapa balasan yang disegerakan? Bagi orang yang beriman, juga orang-orang kafir. Apa maksud balasan yang disegerakan? Adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu an. Dari Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan menzalimi seorang mukmin yang melakukan kebaikan. Innallaha la yadhlimu mu'minan hasanah. Allah tidak akan menzalimi seorang mukmin yang melakukan suatu kebaikan. Yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Allah berikan untuknya di dunia dan Allah sempurnakan balasannya fil akhirah, di akhirat. Wa ammal kafir fayut'am bihasanat ma 'amila biha lillah fid dunya hatta idza aqda ila al-akhirah lam takun lahu hasanah yujza bih. Adapun orang-orang kafir, kalau dia melakukan suatu kebaikan, maka Allah akan balas di dunia dan disempurnakan di dunia, tapi di akhirat sedikit pun tak mendapat balasan kebaikan walaupun dia melakukan ikhlas karena Allah. Ini bedanya jemaah. Siapa yang lebih akan banyak mendapat keuntungan saat dia berbuat baik? Orang-orang beriman. Orang beriman itu kalau buat baik ya di dunia dapat, di akhirat ya lebih-lebih lagi. Kalau orang-orang kafir berbuat baik, walaupun dia berbuat baiknya tujuannya karena Allah, tapi dia nggak punya syarat. Syarat apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia nggak punya keimanan. Meskipun itu caranya seperti cara-cara para nabi telah melakukan amal soleh itu, dia juga melakukannya ikhlas, tapi dia nggak punya iman. Maka balasannya diberikan di dunia, wa yujza bih, dan dia disempurnakan juga balasannya di dunia, tapi di akhirat nggak ada sedikit pun balasan untuk dia. Ada dalil penguat nih hadirin. Ya Allah berfirman Al-Quran surah 3 Ali Imran ayat 185. Ini dikuatkan Quran surah 3 Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut
Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah berfirman di ayat ini, wa in kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan nanti di akhirat itu tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, disempurnakan semua balasan. Jadi kalau di dunia ini kita beramal baik, nggak ada yang standing applause, nggak usah takut. Karena di akhirat tempat Allah akan sempurnakan segala-galanya. Dan kalau di dunia ini ada orang berbuat jahat, berbuat zalim dia kepada kita, dan dia tidak mendapatkan balasannya dari kezalimannya, dari kejahatannya, dari keculasannya, ketahuilah di dunia mungkin mereka bisa selamat, tapi di akhirat tidak akan ada yang bisa selamat. Alaihissallahu bi ahsanil hakimin. Allah hakim yang paling adil. Jadi nggak usah khawatir jemaah kalau ada orang yang berbuat keliru sama kita. Tetap semua akan disempurnakan balasannya di akhirat kelak. Ini ayat adalah tentang tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Di hari kiamat itu semua disempurnakan. Maksudnya apa? Orang beriman saat dia beramal salih walaupun kecil, orang gak ada yang tahu, Allah tahu dan Allah sempurnakan. Orang yang berbuat jahat, orang yang kufur dengan segala kebaikannya, habaan mansura, hanya seperti debu-debu yang berterbangan. Gak ada apa-apanya. Semua di dunia udah dibalas sama Allah. Orang-orang kafir berbuat baik di dunia dibalas sama Allah seketika. Nih, dia bersedekah di dunia, orang-orang kafir dibalas sama Allah. Nih, sedekahmu dulu. Tapi di akhirat sedikit pun mereka nggak dapat apa-apa. Padahal bagi kita yang lebih penting sejatinya bukan di dunia ini saat Allah membalas kita. Penting nggak? Ya, sedikit. Tapi nanti jauh lebih penting saat Allah balas di surganya Allah. Konversi terbaik kata para ulama, saat Allah membalas seorang hamba itu bukan dikonversikan dalam bentuk nilai-nilai dunia, tapi konversi terbaik balasan Allah untuk seorang hamba adalah saat apa yang dilakukan oleh hamba tersebut dikonversikan di akhirat sehingga Allah balas dengan semakin berlipat. Jadi kalau kita berbuat baik dibalas di dunia, yaitu kita bersyukur. Kalau kita berbuat keliru langsung ditegur di dunia, ya kita tetap bersyukur. Tapi nanti saat kita berbuat baik dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda di dunia, ketahuilah itu sudah baik dan nanti akan jauh lebih baik lagi balasannya ketika di akhirat kelak. Makanya waktu itu Al-Imam Al-Ghazali sering mengatakan, aku senang bila doa-doaku belum terkabul di dunia, karena aku yakin nanti Allah mengabulkan di akhirat yang jauh lebih besar dari apa yang aku pinta. Makanya Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali juga pernah cerita bahwasanya jangan ada seorang hamba itu menyepelekan doa-doanya, karena besok doanya yang belum dikabul akan Allah konversikan menjadi harta yang paling berharga di surganya kelak. Jadi kalau ada doa yang belum tercapai, belum terkabul, itu jangan diremehkan jemaah. Allah itu terima doa-doa kita malam ya'jal, asal jangan tergesa-gesa. Ini doa gimana kalau doanya penuh tergesa-gesa? Nabi Zakaria berdoa lebih daripada 70 tahun tapi beliau belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Allah. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Padahal Nabi Zakaria doanya berapa tahun? 70 tahun. Minta apa? Anak. Menikah umur 30 beliau, istri beliau umur 20-an kira-kira. Beliau menikah sampai umur 100 tahun. Sudah 70 tahun pernikahan belum dikaruniai keturunan. Apa yang dikatakan Nabi Zakaria? Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya.
Ya Allah, aku sedikit pun belum pernah kecewa ketika berdoa padamu, dan aku selalu berbaik sangka dalam tiap-tiap doa yang aku panjatkan padamu. Kita baru doa 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali nggak dikabul, langsung mutung. Baru berdoa 5 kali nggak dikabul, langsung mutung. Baru berdoa tadi pagi duha minta langsung dikabulkan. Doa duha zuhur langsung minta dikabulkan. Atau kalau bisa, ya Allah sekarang juga turunkan ya Allah mobil dari atas langit ya Allah. Gimana hadirin? Kan Allah Subhanahu wa taala juga ingin melihat usaha kita, ingin melihat kesungguhan kita dalam meraihnya. Makanya Nabi sering berkata, makanya Nabi bersabda dalam hadis, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Tentang doa. Innallah la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin lahin. Itu mah tentang taubat tadi yang pertama. Yang kedua inilah. Innallaha sesungguhnya Allah yaqbalu du'a. Allah la yaqbalu du'a. Enggak akan menerima doa min qalbin ghafilin lahin, dari hati yang lalai. Makanya Nabi juga bersabda dalam hadis Muslim, dan kita sudah banyak belajar beberapa hari yang lalu, Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Ud'ullaha, kalau kalian berdoa kepada Allah, muqinuna, berdoalah dengan penuh keyakinan, bil ijabah, bahwa doa yang dipanjatkan pasti Allah ijabah. Jadi kalau kitanya saja tidak yakin, bagaimana Allah hendak mengabulkan? Gimana Allah mau ngabulin kalau kitanya nggak yakin? Makanya dalam konsep berdoa, masyhur kiai-kiai kita, para masyayikh kita, para gurunda kita menyampaikan, berdoa tuh harus yakin. Sebagaimana seseorang itu yakin bahwasanya pada setiap hari Allah titipkan matahari yang akan terbit untuk memberikan pagi, dan ada matahari yang tenggelam untuk menjadikan waktu istirahat bagi kita di waktu malam. Harus yakin. Nggak boleh seorang hamba ini berdoa nggak yakin. Dia harus yakin dalam doanya, dia harus yakin dalam amal salihnya. Walaulah manusia sepi dari pemberitaannya, walaulah manusia nggak ada standing applause padanya, walaupun hatta nggak ada satu orang pun yang berterima kasih mengucapkan kalimat itu padanya, saat dia melakukannya tulus ikhlas karena Allah, Allah sempurnakan di akhirat kelak. Wa yujza biha fil akhirah. Untuk orang beriman, kesempurnaan balasannya itu fil akhirah, ada di negeri akhirat. Maka ini dua perbedaan jamaah. Balasan yang disegerakan bagi orang beriman itu disegerakan di dunia, disempurnakan di akhirat. Bagi orang-orang kafir kalau beramal salih disegerakan di dunia, disempurnakan di dunia juga. Di akhirat nggak dapat apa-apa. Sedikit pun mereka nggak dapat apa-apa. Karena syurga memiliki kunci bitokoh. Apa bitokoh syurga? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar walillahil hamd. Muslimin, muslimat, jamaah sekalian yang dicintai, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya bitokoh tentang dunia. Maaf, itu bitokoh tentang akhirah. Masuk ke hadis yang kedua, sama dari Anas bin Malik. Sesungguhnya Anas bin Malik bercerita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia telah bersabda, sesungguhnya orang kafir yang melakukan kebaikan, maka Allah akan memberikan balasan di dunia. Adapun orang mukmin yang melakukan kebaikan, sungguh Allah akan menyimpan balasan kesempurnaan atas kebaikan yang dia lakukan di akhirat, dan Allah memberikan rezeki kepadanya di dunia atas ketaatannya. Wa yuqibuhu rizqan fid dunya ala ta'atihi. Kata Rasulullah, orang itu dikasih rezeki ya karena taat. Jadi kalau kita belum bisa melihat sujud itu sebagai rezeki termahal, itu sebenarnya kita belum benar-benar menjadi orang yang kafah dalam beriman nih jemaah.
Udah nggak usah bertanya-tanya dulu seputaran tentang nanti sholat saya diterima atau enggak. Itu nanti makomnya nanti udah pas kita udah mulai istiqomah bertanya itu nggak ada masalah. Tapi untuk awal-awal yang masih jarang-jarang sholat, yang masih jarang-jarang untuk taat, bisa bersujud satu kali, itu sudah harus bersyukur pada Allah. Nanti tinggal dia menjaga sujud-sujud di waktu sholat berikutnya, sehingga terjaga sholatnya. Ini kadang mohon maaf, syariat Islam belum dilaksanakan, tapi kalau duduk ngobrolnya udah tinggi kan. Sholat mah enggak, puasa Ramadan mah enggak. Tapi kalau lagi duduk bahasnya udah kayak para ulama lagi konferensi majelis ulama ini hadirin. Sholat mah nggak pernah, tapi bahas hukum fikihnya udah tingginya luar biasa. Puasa Ramadan nggak pernah, bahas hukum-hukum fikihnya udah kayak para ulama lagi duduk di majelis ulama. Padahal sholat juga enggak. Yang harusnya mulai kita ajak kepada mereka-mereka yang bahkan sholat aja belum, ajak gimana mereka mau sholat, gimana mereka mau sujud. Oh sholatmu belum tentu diterima loh, dia sholat aja nggak pernah, sholat dulu aja nggak apa-apa. Ajak sholat. Bagaimanapun jemaah, orang-orang yang walaupun satu kali saja dia pernah bersujud kepada Allah, itu Rasulullah akan jadi pembela buat dia loh hadirin. Ada hadis Muslim. Jemaah nanti buka di Riyadhus Shalihin di bab-bab taubat, itu ada kisah Rasulullah pernah cerita begini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau bersyahadat. Sahabat mengira dia bersyahadat karena ghanimah. Maka lepas dia bersyahadat, aku bilang kepada ada orang-orang di sekelilingku, kata Rasulullah, tolong berikan dia ghanimah. Tapi laki-laki mu'alaf ini yang baru masuk Islam menolak. Ya Rasulullah, saya masuk Islam bukan karena ghanimah, tapi saya masuk Islam karena supaya saya mengikuti apa yang Allah dan Rasulnya telah perintahkan, sehingga nanti saya ikut berjihad saat ada seruan jihad, dan nanti anak panah atau tombak atau pedangnya musuh tertancap di dadaku, tertembus di balik punggungku, dan aku mati dalam keadaan syahid. Kata Nabi, kalau kamu jujur, Allah benarkan kejujuranmu. Ternyata benar, belum sempat sholat jamaah, baru masuk Islam waktu duha, nggak lama dia masuk Islam, mengucap begitu seruan jihad. Lalu Nabi pun menyeru jihad. Orang ini pun sungguh-sungguh masuk ke medan jihad, dan saat debu-debu saling berterbangan satu sama lain, jihad sudah mulai dikumandangkan, pertempuran sudah mulai memanas di sana di arena jihad. Lalu kemudian setelah pas beberapa saat, debu-debu itu udah mulai turun. Ketika debu-debu turun, Nabi mencari-cari orang yang tadi. Mana nih orang yang tadi? Ya Rasulullah, ini orang yang tadi baru masuk Islam ya Rasulullah. Huwa, kata Nabi. Ini ya yang tadi ya. Benar ya Rasulullah. Terus Nabi mengatakan, siapa-siapa di antara kalian yang mau menyaksikan orang yang masuk surga tapi belum pernah sujud sekalipun, ini dia orangnya. Dia belum pernah sujud sekalipun, belum pernah sujud loh jemaah. Siapa yang mau lihat ahli surga belum pernah sujud sekalipun, ini orangnya. Lalu Nabi mengatakan dalam hadis Muslim, siapa-siapa yang man sa'alallahu ta'ala syahada bisidq ballaghahu Allahu manazila syuhada wa in mat ala firashih. Siapa-siapa yang jujur minta kepada Allah mati syahid, Allah benarkan kejujuran mati syahid dia. Walaupun nanti dia pun kalau meninggal di atas ranjang, manazil syuhada, tetap Allah berikan kedudukan para syuhada, orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Wa in mat ala firashih, walaupun sekalipun dia mati di atas ranjangnya. Karena apa? Bisidq, karena dia jujur, maka Allah benarkan kejujurannya. Bayangkan Nabi sama orang belum sujud aja dijamin surga loh hadirin. Ini orang belum pernah sujud walau satu kali, baru masuk Islam meninggal. Siapa yang mau lihat ahli surga yang belum pernah sujud, dia orangnya. Itu kata Rasulullah. Lagi mana sama orang yang sudah pernah sujud walaupun satu kali? Bagaimana nanti sama orang yang sujudnya berkali-kali? Maka kita harus melihat sujud ini ya kenikmatan yang luar biasa. Sujud ini ya kemewahan yang luar biasa. Nantilah sudah lama-lama barulah menghadirkan rasa khauf war roja. Ada rasa khawatir dan penuh harap. Ini nanti, tapi awal-awal yang penting sholat,
Dulu sambil di pelan-pelan isikan ilmunya, rasa syukurnya. Kalau dia sholat aja belum pernah, gimana nanti kita mau masuk dalam ilmunya, dalam kesehariannya. Kan ketaatan itu gerbang awal pilarnya adalah sholat. Kata Nabi SAW, bunyal islamu alal khamsin. Islam itu dibangun dari 5. Syahadat, kemudian sholat, kemudian puasa, kemudian zakat, kemudian haji bila yang mampu. Syahadat kan udah punya nih. Berarti yang dijaga berikutnya tinggal apanya? Salat. Makanya Nabi bersabda dalam hadis, kata Rasulullah SAW, inna awalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati min amalihi salatuhu. Besok amal yang paling pertama Allah hisab itu adalah tentang salatnya. Allah tuh nggak tanya dulu tentang apa jabatanmu. Allah nggak tanya dulu tentang berapa hartamu. Allah nggak tanya dulu apa gelar titel pendidikanmu, belum. Tapi yang Allah tanya sholatuhu, sholatnya. Maka sahabat-sahabat TikTok, YouTube, Instagram yang lagi menyaksikan live streaming, kemudian belum sholat subuh, tinggalkan dulu ya live streaming ini. Segera bergegas tunaikan sholat subuh. Jangan sampai video ini melalaikan apa yang menjadi kewajiban kita. Jangan sampai video live streaming ini melalaikan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang hamba. Jadi kembali lagi dalam bahasan wa yuqibuhu rizqan fid dunya ala ta'atihi, dan Allah memberikan rezeki untuk orang-orang beriman ala ta'atihi, karena ketaatannya. Kita dikasih rezeki karena apa? Taat. Makanya orang-orang yang selalu taat sama Allah tuh gak khawatir soal rezeki, karena Allah sudah bagi buat dia rezeki. Semakin taat itu berpotensi semakin berlimpah rezekinya. Rezeki yang paling tinggi ketenangan dalam hidup. Orang itu hadirin, mau sebanyak apapun harta, kalau ternyata harta itu didapat dari hasil mencuri, gak tenang hidupnya. Orang itu jamaah, mau dia sekaya apapun, tapi hasilnya hasil daripada menzalimi pihak lain, gak akan pernah tenang lagi barokah hidupnya. Dengar suara polisi, lagi patroli, gak tenang hidupnya. Takut polisi itu datang ke rumahnya menangkap dirinya. Dia mungkin lagi liburan di tempat yang sangat menawan, pemandangan yang cantik, di gedung-gedung hotel yang tinggi dan segala bentuk macam-macam kemewahan, tapi hatinya nggak tenang karena menjadi buronan KPK. Kenapa? Ya karena tadi dia mengambil harta yang bukan haknya. Ketahuilah, apa yang Allah takdirkan buat kita tuh ya nggak akan berkurang. Kalau memang rezeki kita sampai meninggal 10 triliun, akan sampai pada kita 10 triliun. Kalau rezekinya dari Allah sampai kita 2 miliar, ya akan tetap buat kita 2 miliar. Mau dengan cara baik atau dengan cara buruk akan sampai. Cuman kalau dengan cara-cara yang buruk gak berkah. Dengan cara-cara yang baik pun akan sampai. Wa yuqibuh rizqan fid dunya ala ta'atih. Dapat rezekinya orang beriman itu ala ta'atih, karena taat. Jangan pernah coba-coba berusaha cari rezeki lewat jalur-jalur yang gak taat. Selain gak berkah, itu nanti Allah bisa cabut lewat cara-caranya loh hadirin. Apa cara-caranya? Bisa Allah ambil dengan cara yang gak pernah kita duga, kita bisa diambil lewat cara itu. Kita contoh misalkan, menzalimi orang 1 juta. Allah bisa ngambil harta kita 10 juta loh jemaah. Tiba-tiba rusak kendaraannya, menabrak sesuatu, biaya servisnya lebih daripada 10 juta. Padahal yang kita zalimi itu cuma sedikit, tapi Allah kalau ngambil itu bisa jauh lebih banyak dari bagaimana kita zalim sama orang. Makanya jangan zalim sama orang. Teruntuk sahabat-sahabat yang sedang terzalimi, baik sangka dulu kepada Allah bahwa tidaklah sesuatu ini terjadi kecuali atas kehendaknya Allah. Maka siapapun yang telah pernah berbuat zalim kepada kita, Allah perintahkan khudhil afwa, maafkanlah. Tentang perihal berikutnya, jadikanlah pelajaran untuk diri kita tidak berbuat zalim seperti mereka, dan jadikanlah pelajaran agar kita tidak terzalimi lagi, menjadi korban lagi dan lagi atas kezaliman mereka.
Dan untuk mereka-mereka yang berbuat zalim gak akan pernah tenang hidupnya kecuali apa yang Allah telah tetapkan untuk dirinya. Illa ma kutibalah, yang Allah takdirkan buat mereka, ya itu aja yang mereka dapatkan atas kezaliman-kezalimannya. Tapi apakah Allah tinggal diam? Enggak, Allah balas bagi mereka yang berbuat zalim atas kezalimannya dengan balasan yang sangat menyedihkan. Enaknya hidup itu ya memang tenangnya awalnya adalah berbuat baik, kemudian setelah berbuat baik beramal baik, berbuat baik, mengajarkan yang baik, itu pasti tenang hadirin. Wa yuqibuhu rizqan fid dunya ala taati. Yes, pokoknya kalau taat dapat rezeki. Kalau nggak taat itu bukan rezeki ya, tapi dunia. Tahu kan kemarin bedanya? Ada rezeki, ada dunia. Dunia itu dalam Al-Quran banyak disebutkan di beberapa ayat, cenderungnya adalah tentang yang rendah-rendah, dunia. Bal tu'thirunal hayatat dunia wal akhiratu khairu wa abqa. Ini kan kalimat-kalimat dunia dalam Al-Quran itu cenderung sifatnya perendahan. Tapi kamu lebih milih dunia sih, kan kita. Bal tu'thirunal hayatat dunia. Kamu milih dunia sih. Padahal akhirat itu lebih kekal. Tapi kalau rezeki selalu bersanding dengan kalimat-kalimat positif. Tentang rezeki, pengikutnya pasti kalimat-kalimat positif. Makanya kalau orang itu berbicara tentang rezeki, melihat Al-Quran itu pasti konotasinya positif terus. Tapi kalau dunia itu negatif. Orang-orang yang dengan taatnya dia dapat rezeki, itulah rezeki. Tapi orang-orang yang tidak taat kok dapat harta, maka bukan rezeki tapi namanya dunia. Dia cuma dapat dunia tapi nggak dapat rezeki. Bedanya itu rezeki karena taat, dunia karena maksiat. Kok dia maksiat kepada Allah tapi kok hartanya semakin banyak. Dia tambah maksiatnya tapi kok hartanya tambah semakin banyak. Ketahuilah itu bukan rezeki tapi itu dunia. Dan itu dunianya sifatnya istidraj. Saat Allah ulur mereka, diberi nikmat semakin lalai, diberi nikmat lagi semakin lalai, Allah ulur sampai nanti sekonyong-konyong. Secara tiba-tiba Allah bisa nanti menghujankan beragam macam azab kepada orang-orang yang dengan nikmat Allah mereka malah memaksiati Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah muslimin muslimat yang dicintai, disayangi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia ini sifatnya tempat kita bercocok tanam, panennya bisa segera atau panennya bisa Allah nanti konversikan di surga atau di akhirat kelak. Tapi harus difahami baik-baik bahwa rezeki itu datang karena ketaatan, jangan karena kemaksiatan. Karena kalau kemaksiatan itu dunia dan itu istidraj, tapi kalau rezeki itu memang pure datang karena ketaatan. Dulu para ulama itu senang jemaah kalau mereka saling mewasiatkan ketaatan kepada satu sama lain. Contoh, ada seorang ulama itu ketemu sama muridnya, dia berpesan satu kalimat yang sederhana gini. Muridku, kamu tuh kalau sholat sebisa mungkin sholat hanya berharap wajah Allah, tinggalkan dunia. Jadi kalau sholat itu muridnya disuruh, kamu tuh kalau sholat ya fokusnya Allah ya, dunia tuh taruh sebentar, fokus ke Allah, sholatlah. Tapi nggak mudah ya kiai atau guru, nggak mudah ya tuan guru. Ya, syaitan inginnya sholat kita tuh rusak. Maka tugas kamu adalah melatih dirimu untuk khusyuk. Kata seorang tuan guru kepada seorang muridnya. Lalu muridnya ini pun berlatih untuk khusyuk. Tidak mudah, datang lagi kepada gurunya. Wahai tuan guru, bagaimana saya mau khusyuk? Sedangkan terus setiap kali saya bertakbir, syaitan datang dengan segala macam godaannya. Ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu. Maka beliau menyampaikan, Sallu salatal muwaddi'. Ya kamu tuh kalau sholat, anggaplah ini sholatmu yang terakhir. Wah ya itu beda jemaah. Orang anggapnya beda. Saat kemarin, Masya Allah, tabarakallah, kita naik sebuah kendaraan, pesawat udara, dengan yang pikirannya, oh ini store nyawa nih, ibaratnya begitu ya jemaah. Naik pesawat udara itu kan kalau misalkan qadar Allah ada
sesuatu ya udah setor nyawa deh misalkan begitu. Dengan yang harapannya oh nanti saya turun dapat bisnis ini dapat bisnis itu, beda pasti kan. Di atas pesawat yang bismillah, boleh jadi ini perjalanan hamba yang terakhir ya Allah. Di pesawat nanti dia berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Udah. Kalau nanti tiba-tiba mungkin ada dalam kendaraan itu ada terjadi inilah itulah, udah dia pasrahkan sama Allah. Nah itulah seperti perumpamaan orang sholat. Orang sholat kalau memang tujuannya fokusnya Allah, sallu salatal muaddi, seolah-olah ini sholat kita yang terakhir, kita akan menganggap ya Allah, boleh jadi nanti ketika sujud hamba wafat, boleh jadi nanti ketika ruku hamba wafat, boleh jadi nanti ketika hamba sedang dalam tahiyat akhir hamba wafat. Selalu Allah, 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 Allah. Akan hadir tuh perasaan fokusnya hanya Allah, dunianya nanti perlahan-lahan hilang. Ditinggalkan di belakang. Makanya ulama dulu tuh sering kalau ketemu wasiat, sering kalau ketemu nasihat, sering kalau ketemu wasiat takwa. Sering banget kita jumpai. Padahal itu termasuk ya sunnahnya Rasulullah tuh jemaah. Sunnahnya Rasulullah SAW itu kan banyak ya. Termasuk fa'izastansahaka fansahu. Kalau ada orang datang kepadamu minta nasihat, nasihati. Datang minta nasihat. Saya datang mau minta nasihat, ini gimana, bisa apa enggak? Bisa. Ini masalahnya A, B, C, X, Z. Oh iya, solusinya A, B, C, X, Z. Bismillah. Kasih jemaah. Kapan lagi kita bisa berbuat baik hanya dengan ucapan? Kita ngasih harta belum bisa sama dia. Kita ngasih hadiah pakaian belum bisa sama dia. Kita membalas kebaikannya belum bisa sama dia. Tapi kita bisa membagi ilmu kita, kasih kapan lagi? Kan gitu. Ilmu ini nur, cahaya. Bisa nggak seseorang itu melihat sesuatu yang ada di hadapannya tanpa adanya cahaya? Coba bisa nggak hadirin? Kalau dunia gelap gulita, bisa melihat sesuatu? Bisa berjalan sampai tujuan? Nggak bisa. Nggak ada cahaya. Ada rembulan, itu sudah cahaya. Walaupun malam gelap gulita, ada rembulan, itu sudah Allah berikan cahaya. Nanti pagi ada matahari, Allah hadirkan cahaya. Emang mata ini bisa melihat karena sekedar mata ini bisa melihat? Tidak. Mata ini bisa melihat atas pertolongan Allah. Salah satu wasilahnya adalah karena ada cahaya. Cahaya yang itu menerangi apa yang bisa kita lihat. Saya melihat jamaah ya karena ada cahaya. Saya melihat fulan. Kalau tahu-tahu mati, dunia tiba-tiba gelap, kita nggak bisa saling melihat. Ini siapa ya? Ini siapa ya? Pasti begitu hadirin. Al-ilmu nurun, ilmu itu kata Rasulullah SAW ibarat cahaya yang akan memberikan sinar penerangan sehingga kita bisa menapaki dengan jelas. Mana yang harus dijejaki, kemana harus dituju, apa yang harus dilakukan, bagaimana kita harus melakukan. Dibimbing. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya la'allahum yarsyudun, Allah akan kasih irsyad. Apaan sih irsyad? Petunjuk, pembimbing. Allah akan berikan bimbingan terbaik buat kita selama ada dalam ketaatan. Maka sahabat yang dirahmati Allah, kunci daripada kebahagiaan hidup itu adalah taat. Kalau taat, bahagia di hidup. Kalau nggak taat, sengsara hidup kita karena tidak taat. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu fikum. Semoga yang sedikit ini menjadi wasilah datangnya ketenangan, ketentraman, kebaikan, datangnya keistiqomahan buat kita sampai nanti kita diwafatkan husnul khatimah, datangnya semangat buat kita terus mengejar amal soleh di sisa waktu kita yang tidak tahu lagi berapa giga lagi kuota tersisa bagi kita. Tapi sahabat saling doa mendoakan ya. Mumpung sahabat di majelis ilmu, sahabat ada di waktu pagi yang masih luar biasa begitu segarnya, yang mana pagi ini adalah ciri iman. Tolong doakan kami, doakan seluruh kaum muslimin, doakan jamaah Masjid Fatimah Garung, doakan semua kaum muslimin dimanapun berada, jamaah online maupun offline, semoga selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Baik hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bila mana ada di antara jamaah yang hendak bergabung di grup WhatsApp kajian saya, sahabat bisa tap link di bio ya, sebut namanya, asal kotanya, asal negara. Bagi sahabat YouTube, nomor WhatsAppnya ada di kolom deskripsi, nanti sebut aja di WhatsApp itu nama, asal kota, asal negara, gratis, 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 gratis. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Dan bagi jamaah juga yang hendak sedekah subuhnya, bisa juga tap link di bio. Semoga Allah menjadikan wasilah datangnya keberkahan, karena kita turut serta memfasilitasi ilmu ini tersebar luas. Barakallahu fiik. Waktu dan tempat untuk tanya jawab disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan jamaah dan kaum muslimin selalu dirahmati Allah. Pertanyaan dari YouTube, Ustadz dari Aini saja. Ustadz, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika keinginan hati saat dalam doa belum terkabulkan, adakah kiat kita untuk terus memperbaiki doa kita dan ridho serta ikhlas atas ketentuannya? Jazakumullah khairan, Ustadz. Wa jazakumullah salah jazak. Semoga Allah memuliakan yang bertanya, sekeluarga besar beliau, dan Allah memuliakan, memudahkan segala urusan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Bagaimana saat kita berdoa tapi kita tak kunjung melihat hasil dari doa kita? Jawabannya sir, sabar. Sabar itu artinya bukan hanya diam ya. Dengan kesabarannya dia terus mengayuh doanya, dia terus panjatkan doanya, sambil dibersamai ikhtiar terbaiknya. Yang kedua, ikhlas. Dia harus punya keikhlasan dalam doanya. Dia ikhlas bahwa kalaulah belum Allah kabulkan di dunia, karena keikhlasannya itu dia yakin Allah pasti akan kabulkan di akhirat kelak. Yang ketiga, ridho. SIR, sabar, ikhlas, ridho. Ridho dengan apa? Ketetapan Allah dalam segala pihak, dalam segala urusan. Kalau seorang hamba kepada Allahnya ridho, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah akan balik ridho sama dia yang ridho terhadap ketetapannya Allah. Tapi kalau seorang hamba udah gak ridho sama Allah, lantas bagaimana Allah mau ridho sama dia, sedangkan dia saja belum bisa ridho terhadap ketetapannya Allah. Maka pentingnya ridho atas setiap ketetapan Allah yang Allah telah tetapkan. Terus saya yang belum tercapai ini apakah mengulang ataukah saya minta seperti apa? Ulang terus doanya, minta yang terbaik. Ulang lagi doanya, minta lagi yang terbaik. Terus mengulang doanya, minta selalu yang terbaik. Karena kalaulah belum, karena jemaah, kalau kita belum bisa melihat doa-doa kita terkabul oleh Allah, ketahuilah boleh jadi nanti yang Allah kabulkan adalah apa yang Allah rencanakan dari kita. Dan manusia bukan perencana terbaik, tapi Allah lah perencana yang paling baik untuk rencana terbaiknya seorang hamba. Jadi kita tuh gak perlu khawatir. Kita gak perlu khawatir atas rencana kita yang belum berjalan dengan semestinya. Karena kalau rencana kita belum berjalan sebagaimana semestinya, itu tandanya rencana Allah lah yang akan menuntun hidup kita jauh jadi hidup yang lebih baik. Maka santai dulu, tenang, baik sangka sama Allah, pasti Allah kasih yang terbaik. Syaratnya satu, minta tolongnya sama Allah dan ikhtiarkan yang terbaik. Barakallahu fiik. Semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan dari YouTube, Ustadz dari Teh Gopek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya, apakah boleh mencampur adukan yang haram demi kebaikan, contoh membangun masjid dengan uang haram, hasil riba dan lain-lain? Dan apakah dakwah dengan musik yang penting banyak yang tersentuh hatinya, view dan pengikutnya banyak? Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan yang bertanya, sekeluarga besar beliau dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Terkait pertanyaan yang pertama, yakni bagaimana tentang bangun masjid tapi bangun masjidnya lewat dana-dana yang haram. Maka jawabannya, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyib. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dengan sanad hadis yang sahih, au kama qala, atau dalam riwayat yang lain,
Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali dari yang baik. Maka membangun masjid lewat dana-dana yang haram tidak diperkenankan. Terus dana riba salurannya kemana? Disalurkannya kemana? Ke selokan, ke jalan, ke jembatan, toilet umum. Kata para ulama, ini dana umat nanti kembali lagi kepada kemaslahatan umat yang sifatnya umum. Kalau masjid tetap dari dana-dana yang halal. Makanya sekali lagi terus kami mengingatkan pada diri kami dan kita bersama, bangunlah masjid dengan dana-dana yang halal, dengan dana-dana yang baik. Dan bukan hanya masjid ya, tapi juga sekolah, di tempat pendidikan, pondok pesantren, dan tempat-tempat fasilitas umum lainnya. Itu kalau bisa sumber dananya adalah sumber dana-dana yang baik. Karena Nabi juga sudah kabarkan akan datang masa di mana orang lagi tidak peduli. Ada datang masa di mana orang tidak lagi peduli. Dari mana dia dapatkan hartanya, mau dari uang yang halal atau uang yang haram. Termasuk memfasilitasi dengan uang-uang yang haram tuh kalau bisa jangan. Kata Nabi SAW, masyrabuhu haram, mat'amuhu haram, malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa ay yustajabulah. Atau dalam riwayat lain, fa anna yustajabulah. Kamu nih gimana, makananmu haram, minumanmu haram, pakaianmu haram, wa ghudhiya bil haram. Kamu disupport dari dana yang haram, fa anna yustajabulah. Ya terus gimana doanya mau diijabah? Kan begitu ya. Ini termasuk pertanyaannya, yakni pertanyaan yang harus menjadi perenungan buat kita. Jadi Nabi itu nanya, kamu nih gimana, makananmu haram, minumanmu haram, pakaianmu haram, disupport dari dana-dana yang haram, fa anna yustajabulah. Gimana doamu mau dikabul? Ini kan pertanyaan, tapi sebenarnya kan ini sifatnya teguran juga buat kita, supaya menghindari ghudhiya bil haram, disupport dari dana-dana yang haram. Nanti Ustadz, saya mau distribusikan riba ke selokan, tanah, jembatan yang rusak dan segala macamnya, berarti boleh. Tapi bangun masjid tidak. Nah kalau nanti untuk membenarkan jalanannya, boleh. Silakan aja. Jadi kalau dana-dana riba dialokasikan seperti itu, boleh. Pembuatan selokan ya, boleh. Tapi kalau untuk bangun masjidnya tetap dari dana yang baik, karena Allah hanya akan menerima dari dana yang baik. Begitu, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Terkait yang kedua, tanyakan pada asatidz yang lain. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Pak Ustadz, kita semua dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Allah tidak mengabulkan doa dengan hati yang lalai dan tidak yakin. Pertanyaannya, kiat-kiat apa saja memupuk keyakinan karena hal tersebut tidak masuk akal? Jazakallahu khairan katsiran. Wa jazakumullah khairan jazak. Semoga Allah memuliakan Mas Hadi, keluarga besar Mas Hadi, dan seluruh kaum muslimin dimuliakan Allah, dimudahkan oleh Allah dalam segala hajat-hajatnya. Kiat-kiat apa untuk yakin terhadap doa yang kita pinta? Karena menurut kita kayaknya doa itu agak tidak mungkin alias mustahil. Allah berfirman dalam Al-Quran, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu maha berkehendak. Karena Allah ala kulli syai'in qadir, maha berkehendak atas segala sesuatu, maka yang mustahil sekalipun menjadi mungkin kalau kita yakinnya kepada Allah. Terlebih lagi dalam Al-Quran surah Yasin yang sudah kita hafal, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Siapa-siapa yang dia meyakini Allah, tentang kemahabesaran Allah, maka Allah itu bisa cukup bilang kun, seketika maka jadilah apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan.
Jadi kalau kitanya meragukan, kok kayaknya mustahil banget ya, ya itu saja berarti kita sudah tidak yakin dengan yang kita doakan. Boleh nggak? Nggak boleh. Kan kata Nabi, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Rasulullah bersabda ya kalau berdoa itu ya sebisa mungkin tuh yakin gitu loh dengan doanya. Innallaha, karena Allah itu la yaqbalud doa, tidak menerima doa min qalbin, dari hati, ghafilin lahin, yang lalai. Kalau kita sama doanya, duh kayaknya mustahil. Ya Allah beri hamba jodoh yang putih, yang hafal Quran 30 juz, yang baik, yang kalau bisa ini dan itu, yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Tapi kayaknya nggak mungkin. Lah dianya aja udah nggak yakin kok sama doanya. Dia yakin dulu sama doanya. Ya Allah kasih hamba jodoh 30 juz, hafal hadis Bukhari Muslim, Sunan Tirmidzi, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah. Dia menguasai A, B, C, L, C, Z. Amin. Sambil dia yakin dengan doanya, memantaskan diri jadi yang sama hafal Al-Qur'annya 30 juznya, menghafalkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah dan segala macam-macamnya. Dia nanti dapatkan apa yang dia doakan. Memupuknya gimana? Paksakan yakin. Mustahil, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Bahkan apa-apa yang belum pernah terbesit dalam akal, sekalipun Allah bisa membesitkannya jemaah. Apa yang dulu nggak pernah kita sangka bisa punya, sekarang bisa punya. Modalnya apa? Yakin. Karena saya sekarang baru tahu jemaah kalimat ini jemaah, yakin. Dulu kan sering ya kiai-kiai kita, ulama-ulama kita bilang yang penting yakin, harus yakin dulu sama Allah. Tapi saya nggak punya apa-apa kiai, saya nggak punya harta kiai. Punya Allah nggak? Punya. Yakin sama Allah. Dulu tuh rasa-rasanya kayak itu gimana sih yakin sama Allah itu? Kita gimana mau bangun A bangun B bangun C, duit nggak gablek. Punya duit ada tapi wah kalau nilainya miliaran kayaknya agak-agak mustahil ya. Punya Allah nggak? Punya yai. Yakin sama Allah. Allah nanti yang akan dengan bagaimanapun caranya Allah bisa datangkan. Yakin. Ternyata modal keyakinan itu loh benar loh jemaah. Nggak boleh loh kita tuh nggak yakin sama Allah. Wah dosa ya. Ya kufur kan. Kalau nggak yakin sama Allah namanya apa? Kalau nggak iman kufur kan. Lawannya iman apa? Kufur. Kalau yakin namanya iman, kalau nggak yakin berarti kufur. Lah Anda nih gimana ngaku Islam tapi kok nggak yakin sama Allah? Berdoa tapi nggak yakin Allah kabulkan. Ini gimana berarti nih? Kita iman atau kufur? Makanya benar loh hadirin, keyakinan kepada Allah itu memupuk semangat yang ada dalam hati. Dan Allah dengan kemahakuasaan Allah itu tuh bisa mempertemukan kita sama orang yang boleh jadi kita nggak sangka bisa ketemu sama beliau. Ya Allah, kok ketemu ya? Walaupun jamaah jarang tersebut nama-nama hadirin, terima kasih jamaah offline maupun online yang selalu membersamai, mulai dari dulu pembebasan tanahnya, mulai dari dulu bulldozer tanahnya, mulai dari dulu apa sampai sekarang. Ini masjid sudah berdiri kokohnya luar biasa, tiang-tiangnya, pilar-pilarnya sedang berusaha untuk pelan-pelan nanti sedang dipadati tanahnya. Sebentar lagi begitu tanah dimasukin sirtunya, masukin pasirnya di keramik pelan-pelan. Insya Allah biiznillah. Walaupun jarang disebut namanya tapi selalu ada dalam doa. Santri Fisabilillah Haas, kita semua selalu dalam doa. Walaupun tak tersebut namanya, justru itu insya Allah terjaga keikhlasannya biiznillah, Allah balas dengan balasan terbaik biiznillah. Ketahuilah jemaah, kita nggak pernah sangka, tapi dengan keyakinan Allah bisa hadirkan. Makanya nggak boleh nggak yakin sama Allah, harus yakin. Ini siapa nih nanti yang ini? Dananya berapa nih? Gini, butuh banyak. Ditertawakan. Lagi corona kok begini, lagi corona kok begitu, lagi corona kok begini, lagi corona kok begitu. Ada Allah kan jemaah. Apakah Allah tinggal diam? Enggak. Ada Allah, yakin sama Allah. Ya Allah benar jemaah. Kunci iman tuh yakin. Maka gimana memupuknya? Ya harus yakin. Tapi saya ragu-ragu, harus paksain yakin.
Buang keraguan-raguan. Kata Nabi apa? Da'ma yaribuka ila mala yaribuka. Tinggalkan yang ragu-ragu, kerjakan yang diyakini. Kalau kita yakin, kita selalu mohon pertolongan kepada Allah nih. Yakin kuncinya. Tip-tipnya apa? 1, yakin kepada Allah. 2, selalu mohon pertolongan kepada Allah. Yang ketiga, ini harus juga ikhtiarkan yang terbaik. Ikhtiar yang terbaik. Jangan kita pengen banget berhasil dalam hidup, disuruh kerja nggak mau, disuruh bantu-bantu pemalas, udah masuk kerja senang-senang, dikit-dikit bilangnya nggak sesuai passion. Terus di rumah kerjanya apa? Tidur, nganggur aja. Islam kan paling benci, Nabi kan nggak suka anak muda terus nganggur, kan Nabi nggak suka kan. Nabi itu suka produktif. Muslim yang produktif. Nabi suka banget sama yang produktif. Udah mas suruh kerja nggak mau, suruh bantuin pemalas, suruh ini itu kerjanya cuma rebahan. Kalau buat statusnya apa? Semua akan indah pada waktunya. Ini gimana dia? Mau berhasil tapi kerjanya jadi pemalas. Update statusnya semua akan indah pada waktunya. Loh, iya akan indah pada waktunya, tapi kan bekerja keras. Iya akan sampai di tangga yang ke-100, tapi kan tangga 1 diinjek dulu dong. Iya akan semakin melebar, akan semakin meluas manfaatnya. Ya iya, tapi kan kamu kasih manfaat dulu sama 1 orang pertama, sebelum nanti meluas kepada 5 orang, 10 orang, sekian dan sekian. Ya mulai dulu dong, itu loh hadirin. 3 syaratnya. 1, harus yakin. 2, selalu libatkan Allah, andalkan Allah, mohon pertolongan kepada Allah. Yang ketiga, ikhtiarkan yang terbaik. Barakallahu fikum, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan ya jamaah TikTok, YouTube, Instagram sudah berkenan membersamai ngaji setiap pagi. Kalau ada di antara sahabat merasa mendapatkan manfaat dari apa yang sahabat telah dengarkan atau yang kita sama-sama pelajari bersama, boleh sahabat diberitahu saja kepada tetangganya, saudaranya, tantenya, omnya, pakdenya, budenya, keluarganya, atau kepada yang lain untuk disampaikan. Kita ngaji setiap subuh rutin di kajian live streaming subuh syuruk ini. Bila mana sahabat merasa mendapat manfaat, semoga ilmu ini barakah, mudah untuk kita amalkan. Bagi sahabat ada yang mau ikut andil dalam bangun masjid, bisa tap link di bio. Ada juga yang mau ikut andil dalam menyebarkan ilmu, memperluas ilmu ini kepada masyarakat, bisa juga tap link di bio. Atau ada di antara jamaah yang hendak bergabung di grup WhatsApp kajian saya gratis, silakan sahabat bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam takzim untuk keluarga di rumah, semoga semakin sakinah mawaddah warahmah, anak cucu zuriyah kita semakin saleh salihah, istiqomah kita sampai nanti kita wafat, mudah-mudahan husnul khatimah. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.